Beberapa waktu lalu, sebuah informasi yang cukup mengejutkan dunia kesehatan karena beberapa dokter berhasil melakukan transplantasi jantung hewan babi ke tubuh manusia. Lalu muncul pertanyaan, kenapa harus hewan babi? Siapa yang mencetusnya? So, mari kita bahas di video kali ini. Dalam pembahasan kali ini, saya akan bagi jadi 4 poin, guys. Poin yang pertama, siapa yang mencetus transplantasi organ jantung babi ke manusia? Dia adalah Dr. Muhammad Muhyiddin. Ya, dia seorang dokter beragama Islam. Dr. Muhyiddin mengambil ilmu kedokteran di Dow Medical College, Pakistan, untuk mewujudkan cita-citanya sebagai ahli bedah kardiotoraks. Pada 1992, dia mengikuti program fellowship di University of Pennsylvania, Amerika Serikat. Selama di Amerika Serikat, sang mentor mengarahkannya untuk mendalami penelitian transplantasi dan akhirnya menyeriusi bidang xenotransplantasi yang melibatkan cangkok organ binatang pada tubuh manusia. Sebagai seorang muslim yang berusaha taat pada aturan agama, Dr. Muhyiddin mengalami perang batin selama 30 tahun. Karena dalam agama Islam, babi itu haram dan diketahui babi itu hewan yang dianggap kotor. Tapi setelah sekian lama berkonsultasi dengan para ulama, Dr. Muhyiddin pun mengambil kesimpulan, tak ada yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala selain menyelamatkan nyawa manusia. Kenapa harus jantung babi? Sebenarnya xenotransplantasi atau cangkok organ binatang ke manusia sudah dilakukan puluhan tahun yang lalu. Pada tahun 1960-an, ginjal simpanse pernah ditransplantasikan ke beberapa tubuh manusia, tetapi pasien hanya bertahan 9 bulan saja. Lalu pada tahun 1983, jantung babon ditransplantasikan ke bayi dan hanya mampu bertahan selama 20 hari. Dan kenapa hewan babi yang dipilih? Ada 2 alasan. Alasan yang pertama, karena organ jantung babi yang digunakan telah dimodifikasi genetik sehingga mirip seperti organ manusia. Dan organ babi ini meningkatkan peluang suksesnya. Ingat ya guys, cuma genetiknya yang dirubah agar tidak terjadi penolakan pada tubuh manusianya. Alasan yang kedua, pengadaan organ bisa lebih gampang karena babi lebih mudah dibesarkan dan bisa mencapai ukuran manusia dewasa hanya dalam waktu 6 bulan. Berapa jumlah pasien yang menerima transplantasi jantung babi dan bagaimana kondisinya? Jumlah pasien yang sudah menerima transplantasi jantung babi ada 4 pasien. Yang pertama ada David Bennett pada Januari 2022 di University Maryland Medical Center atau UMMC. Pria ini berusia 57 tahun saat melakukan transplantasi dan hanya mampu bertahan 2 bulan setelah mengalami gagal jantung. Ini kemungkinan terjadi karena harus mengkonsumsi obat pencegah reaksi penolakan dan infeksi, dan obat inilah yang kemungkinan memicu kerusakan pada jantung. Lalu pasien kedua adalah Lawrence Kelly, berusia 72 tahun dari Pennsylvania yang telah dinyatakan mati otak di New York University pada Juni 2022. Lalu pasien ketiga, tim bedah dan peneliti dari New York University mengulangi prosedur yang sama kepada pasien yang sudah meninggal, bernama Alpha Capuano, berusia 64 tahun dari New York pada awal Juli 2022. Kedua pasien ini menggunakan bantuan alat agar tubuhnya tetap hidup. Keluarga pun memberikan izin kepada para peneliti untuk melakukan transplantasi, dan tes dilakukan agar melihat seberapa baik jantung babi bekerja pada manusia. Dan pasien yang keempat adalah Lawrence Faucett. Pria berusia 54 tahun ini melakukan transplantasi jantung babi di University of Maryland Medical Center atau UMMC pada 20 September 2023. Dan tim medis mengklaim bahwa Lawrence kini mampu bernapas sendiri tanpa bantuan alat apapun. Hingga video ini dibuat, belum ada lagi informasi terbaru, dan semoga pasien bisa sehat dan pulih kembali. Kesimpulan, transplantasi jantung babi merupakan inovasi terbaru dalam dunia kesehatan dan menjadi peluang untuk menyelamatkan banyak nyawa. Dan dalam pandangan Islam, saya akan mengambil kutipan dari Buya Yahya, pengasuh pondok pesantren Al-Bahjah. Beliau mengatakan, di dalam kasus pengobatan, kalau memang sudah tidak ada lagi alternatif atau sesuatu yang suci, maka bisa saja dan tidak ada masalah. Apalagi kasusnya ini adalah orang yang darurat. Jika memang betul menurut ilmu, ahli, pakar, dokter bahwa jantung babi ini bermanfaat untuk dicangkokkan pada manusia, maka tidak perlu diperdebatkan.